Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai game instance. Apa itu game instance? Game instance ini adalah class manager blueprint yang sangat penting yang tidak akan terdestroy ketika berganti level di dalam game. Jadi data-data game seperti score, health, ammo, dan lain-lain dapat disimpan di antara level. Jadi game instance ini akan menyimpan data selama game berjalan. Sedangkan ketika kita menutup gamenya, maka data akan hilang. Sekarang kita akan membuat game instance kita sendiri. Jadi game instance ini termasuk sebuah blueprint. Untuk memulainya, kita klik kanan di content browser ini, lalu kita pilih blueprint class. Lalu di sini kita klik all classes, lalu search game instance. Kita pilih game instance ini, kemudian kita select. Nah, di sini kita beri nama misalnya my game instance. Sebaiknya namanya jangan hanya game instance saja, karena dari Unreal sendiri itu sudah ada secara default ada yang namanya game instance. Gitu. Nanti saya akan tunjukkan pada saat di project settingsnya. Nah, sebaiknya berikan nama yang bukan hanya game instance, misalnya my game instance seperti itu. Kemudian sekarang kita double klik untuk bisa masuk ke tampilan blueprint editornya. Nah, di sini kita bisa kita coba beri variabel. Jadi kita beri variabel namanya health. Jadi anggapannya game instance ini seperti global variable. Jadi bisa diakses di semua level seperti itu. Nah, ini misalnya health. Health ini kita buat integer. Nah, di sini diberitahu kalau misalnya kita disuruh compile blueprintnya, jadi kita compile saja. Nah, setelah kita compile, kita setting default value-nya health, yaitu misalnya 100 seperti ini. Nah, kita compile sementara seperti ini dulu. Nah, kita save dulu, Ctrl S, kemudian kita silang. Nah, terus kita sekarang mau coba untuk mengakses game instance-nya di level blueprint. Namun sebelum itu kita lakukan setting terlebih dahulu pada game instance pada project ini. Jadi kita bisa ke edit, klik edit ini, kemudian pilih project settings. Nah, di sini ada maps and modes, kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat ada settingan untuk game instance. Di sini secara default yang langsung terpilih adalah game instance. Seperti ini. Nah, game instance ini dibuat pada saat engine terbentuk. Jadi secara default sudah ada namanya game instance. Maka dari itu lebih baik nama yang kalau misalnya kita mau buat custom untuk game instance kita sendiri, kita beri nama yang berbeda. Jadi misalnya ini my game instance. Nah, kita pilih customan kita yang tadi my game instance. Kalau sudah dipilih, kita silang. Nah, kemudian kita akan mulai untuk akses game instance kita di level blueprint. Di blueprint kita seperti itu. Jadi misalnya di level blueprint ya, kita klik blueprints, kemudian pilih open level blueprint. Nah, ini misalnya saja kita menggunakan game instance kita di level blueprint. Jadi kita hapus saja event tag ini. Kita ketika untuk mengakses level my game instance, kita harus melakukan casting. Jadi kita lakukan cast to, nah nama game instance kita adalah my game instance. Nah, ini kita pilih seperti ini. Nah, untuk objeknya kita lakukan get game instance seperti ini. Lalu di sini kita bisa pada casting ini kita bisa mengakses semua variabel atau semua fungsi atau event apapun yang ada dalam my game instance kita. Nah, tadi kita sudah membuat sebuah variabel
namanya adalah health. Kita coba pada level ini, level blueprint ini kita buat kita lakukan set dan get ya. Jadi kita lakukan set terlebih dahulu pada level 1 ini. Jadi misalnya tadi kan ada variabel namanya health, kita lakukan set health. Jadi kita bisa lakukan set get. Nah ini kita sambungkan. Tadi kan health-nya setelah default 100. Kita buat ketika level 1 ini dijalankan, maka health-nya ini akan di-set menjadi 50. Setelah itu kita akan open level. Jadi kita akan coba lihat apakah di level lain health-nya akan menjadi 50 setelah di-set di level 1 ini, atau tetap menggunakan default value yaitu 100. Kita save. Kita save ini, level ini kita anggap saja level 1. Jadi dari level 1 nanti kita set jadi 50 dan kita akan masuk ke level 2. Seperti itu. Nah, sementara seperti ini kita save terlebih dahulu sudah, lalu kita silang. Kemudian kita buat level 2, level kedua. Kita klik kanan pada content browser, lalu kita pilih level. Kita beri nama level 2, lalu kita double klik. Oh ya, ini untuk tampilan level 1, kita lihat ini level 1 ini cukup cerah, jadi tampilannya cerah seperti ini. Nah kalau misalnya di level 2 kita coba aja save selected. Nah tampilannya adalah hitam, jadi masih kosongan level ini, belum ada cahaya dan lain-lain. Nah kita buat patokan kalau misalnya dari level 1 itu cerah, ketika pindah ke level 2 maka tampilannya akan gelap seperti ini. Itu patokannya kita untuk membedakan level 1 dan level 2 untuk saat ini. Jadi di level 2 sekarang kita coba akses level 1, akses game instance-nya. Jadi kita klik blueprints, kemudian pilih open level blueprint. Nah ini adalah level blueprint untuk level 2. Nah sekarang kita mau akses untuk game instance. Jadi kita sama seperti tadi, cache to my game instance. Seperti ini. Event tick-nya kita hapus saja. Lalu objeknya get game instance. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita mau coba membuktikan apakah health-nya yang tadi di level 1 itu juga terakses, perubahannya itu juga dirasakan oleh level 2 ini. Jadi kita coba saja, misalnya kita mau get health di sini. Jadi kita bisa get health-nya dari my game instance, kemudian kita print string. Kita sambungkan, maka akan langsung terconvert dari integer ke string. Jadi kita coba, kita compile, lalu kita save, dan kita coba lihat, ini kita silang dulu, kita ke level 1. Nah, kita play. Kita perhatikan di sini apakah yang di print itu 100 atau 50. Jadi kita play. Nah, jadi 50 dan layarnya hitam. Jadi setelah diubah jadi 50, disetting jadi 50 health-nya. Nah, kan masuk ke dalam level 2, kemudian di print. Perubahannya dirasakan oleh level 2 ini. Jadi yang ditampilkan adalah 50. Ya, ini ada 50. Nah, di game instance ini kita juga bisa membuat function, lalu juga bisa misalnya membuat custom event. Kita coba saja add custom event. Kita buat namanya misalnya print health. Nah, di sini kita coba
print string, lalu kita get health. Jadi kita print health-nya seperti ini. Misalnya seperti ini, kita compile. Lalu kalian juga bisa menggunakan, misalnya membuat function yang juga seperti ini. Nah, ini contohnya event ya. Event untuk print string. Nah, kita save, kita tutup. Nah, misalnya di level 2, kita buka lagi level blueprint-nya. Kita ganti ini. Jadi dengan cache to my game instance ini kita bisa mengakses apapun yang ada di game instance kita. Misalnya tadi kan ada event print health. Nah, ini langsung kepanggil function event functionnya tadi, jadi print health seperti ini. Nah, ini hasilnya akan sama saja. Misalnya kita tutup dulu, lalu kita kembali ke level 1, save selected, kita play. Yang ditampilkan ada 50, seperti itu. Jadi sama. Jadi kalau misalnya kalian mau buat function juga bisa dan sebagainya. Ini ada, jadi nanti kalau misalnya kalian buat function, nanti kalian juga bisa akses di blueprint ini. Seperti itu. Jadi di cache nanti kalian bisa panggil function seperti halnya event, memanggil event dan juga memanggil setGet untuk variabel seperti itu. Jadi sekian materi mengenai game instance. Semoga materi ini dapat berguna bagi kalian, dan juga jangan lupa like dan subscribe channel kami yaitu Arctic Tics. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.